Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan sebuah ringkasan materi pada mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diajarkan oleh Bapak Agus Siswanto selama 7 pertemuan. Pada topik presentasi yang akan saya bahas, di sini ada 7 poin. Yang pertama, hakikat bisnis. Kedua, hakikat etika bisnis. Ketiga, prinsip etika bisnis konvensional. Keempat, prinsip etika bisnis Islam. Kelima, etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Keenam, praktek bisnis yang diperbolehkan. Dan yang ketujuh, praktek bisnis yang dilarang. Baik, langsung saja kita bahas pada pertemuan pertama mata kuliah Etika Bisnis Islam, yaitu hakikat bisnis. Di sini, hakikat bisnis mencakup 2 poin. Yang pertama, pengertian bisnis sendiri, lalu yang kedua, tujuan aktivitas bisnis. Nah, apa sih pengertian bisnis itu? Jadi, pengertian bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, serta bidang usaha lainnya yang mencakup tujuan untuk mencari keuntungan atau mencari rezeki. Biasanya itu diperoleh atau ditujukan pada orang-orang yang memang ingin mencari keuntungan atau untuk menambah penghasilan hidup. Lalu, landasan hadis tentang pelaku bisnis itu memiliki 4 poin. Yang pertama, itu untuk meraih keberkahan. Kedua, untuk meraih perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, raih kedudukan di surga bersama para syuhada. Dan yang keempat, sunnah an-nubuwah. Jadi, di dalam hakikat bisnis juga, itu terdapat ruang lingkup bisnis. Yang pertama itu untuk bisa membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan. Kedua, merekrut, memperkerjakan, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Ketiga, memproses informasi. Keempat, memperoleh dan mengolah dana. Kelima, menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Dan yang terakhir, memasarkan produksi kepada konsumen. Lalu, tujuan hakikat bisnis sendiri atau tujuan aktivitas bisnis sendiri itu apa sih? Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mencari keuntungan dengan tidak membebankan orang lain. Jadi dengan kita berbisnis, kita selain mendapatkan keuntungan, kita juga tidak membebankan orang lain. Lalu yang kedua, memperdayakan harta secara umum. Maksudnya di sini adalah kita mengevaluasi untuk harta-harta yang akan kita simpan pada jangka panjang ke depannya. Ketiga, menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti kita ketahui bahwa berbisnis itu juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Yang keempat, memperoleh harta sebagai modal perjuangan di jalan Allah. Jadi, dengan kita berbisnis, itu juga kita sedang berjuang di jalan Allah. Kelima, berbisnis itu terkategori fisabilillah. Keenam, bekerja sama dalam kebaikan untuk memenuhi kebutuhan. Ketujuh, membumikan syariat atau nilai-nilai dalam berdagang. Kedelapan, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Jadi dengan kita berbisnis juga, kita itu juga membantu orang lain untuk memberikan mereka peluang dalam mencari rezeki atau memberikan mereka peluang dalam mencari pekerjaannya. Dan yang terakhir itu memperluas network atau silaturahmi. Itu adalah tujuan aktivitas bisnis daripada hakikat bisnis sendiri. Baik, setelah kita mengetahui ringkasan hakikat bisnis pada pertemuan pertama, kita akan melanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu yang berjudul hakikat etika bisnis. Hakikat etika bisnis di sini mencakup 3 poin. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Kedua, korelasi antara etika dengan bisnis. Dan yang ketiga, pentingnya etika dalam bisnis. Nah, pengertian dari etika bisnis sendiri itu apa sih? Jadi, pengertian etika bisnis merupakan studi sistematis
tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja atau moralitas seseorang dalam berperilaku. Korelasi antara satu ibadah dengan etika yaitu ada 4. Yang pertama sholat, kedua zakat, ketiga puasa, dan yang keempat kurban. Dalam 4 korelasi tersebut itu sama-sama memiliki nilai sosial. Dan korelasi antara etika dengan bisnis adalah perbedaan Islam dengan materialisme, yaitu bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedara dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Lalu yang kedua itu, apa sih pentingnya etika itu dalam bisnis? Jadi dalam berbisnis itu sangat penting karena dalam aktivitas bisnis jika kita tidak beretika itu akan menyebabkan suatu hal. Misalnya ada 2 contoh, yaitu adanya kebangkrutan materi atau krisis finansial, dan yang kedua adanya krisis moral bagi pelaku bisnis. Lalu di sini juga ada etika dalam bertransaksi. Etika dalam bertransaksi di sini ada 6. Yang pertama itu larangan berlebihan dalam laba, kedua jujur bertransaksi, ketiga kasih sayang dalam bertransaksi, keempat menjauhi sumpah walau pedagang jujur, kelima perbanyak sedekah, dan yang terakhir mencatat hutang dan mengadakan saksi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada pertemuan ketiga, yaitu prinsip etika bisnis konvensional. Prinsip etika bisnis konvensional mencakup 5 poin. Yang pertama, prinsip keadilan distributif, kedua, prinsip utilitarianisme, ketiga, prinsip universalisme, keempat, prinsip hak, dan yang kelima, prinsip relativisme. Jadi pada prinsip etika bisnis konvensional itu kita perlu adanya etika dalam bertransaksi. Pada keadilan distributif atau yang biasanya disebut juga keadilan dan kesetaraan, itu ia memiliki keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan yang menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Jadi keadilan distributif itu juga dapat diartikan dengan keadilan yang paling sering dinilai dengan dasar keadilan hasil atau yang menyatakan bahwa karyawan itu seharusnya menerima upah atau gaji yang sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran mereka secara relatif. Lalu yang kedua, prinsip utilitarianisme, yaitu atau yang biasa kita sebut dengan kalkulasi untung atau rugi. Maksudnya, suatu tindakan disebut etis apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Atau juga maksud dari utilitarianisme sendiri itu tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik, yang berguna, atau yang memberikan faedah atau manfaat, dan yang menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik itu adalah tindakan yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lalu yang ketiga itu ada prinsip universalisme. Prinsip universalisme itu bisa juga disebut dengan kewajiban, yaitu keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan berdasarkan hak dan kewajiban secara umum. Atau keputusan
pada univarialisme itu juga bisa disebut juga dengan posisi metatika dengan beberapa sistem etika atau sebuah etika universal yang berlaku secara universal juga, dan dia itu tanpa memandang budaya, ras, seks, agama, kebangsaan, dan faktor pembeda lainnya. Lalu yang keempat itu ada prinsip hak atau yang disebut juga kebebasan individu. Maksudnya itu keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih. Jadi kita memenuhi hak untuk kebebasan kita dalam memilih apapun itu. Dan yang terakhir adalah prinsip relativisme atau yang biasa disebut dengan kepentingan pribadi. Maksudnya, keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Atau prinsip relativisme juga itu maksudnya kesadarannya bahwa manusia itu berbeda satu sama lain dan tidak sama. Itu adalah etika dalam transaksi pada prinsip etika bisnis konvensional. Setelah kita membahas pada pertemuan ketiga, yaitu prinsip etika bisnis konvensional, selanjutnya di sini kita akan membahas pada pertemuan keempat, yaitu prinsip etika bisnis Islam. Nah, pada prinsip etika bisnis Islam itu memiliki 5 poin. Yang pertama, adanya tauhid, kedua, adanya keseimbangan, ketiga, adanya tanggung jawab, keempat, adanya kehendak bebas, dan yang kelima, adanya kemurahan hati. Dari 5 poin tadi, itu adalah prinsip etika bisnis Islam. Nah, gimana sih kaidah dan hukum dalam muamalah dalam etika bisnis Islam tersebut? Di sini ada 7 poin. Yang pertama, itu dia tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Yang kedua, menerapkan hukum syariat. Ketiga, terbukanya pintu ijtihad dalam permasalahan muamalah atau hukum. Keempat, pokok asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang kelima, prinsip saling ridho dalam bertransaksi. Maksudnya di sini itu saling ridho antara penjual dan pembeli ataupun antara siapapun yang bertransaksi. Keenam, mengamalkan kaidah al-uruf atau adat selama hal tersebut itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir itu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Itu adalah prinsip etika bisnis di dalam Islam. Selanjutnya pada pertemuan kelima, yaitu etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi itu memang memiliki 3 cakupan, yaitu tadi produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, pada produksi sendiri itu memiliki 4 poin. Yang pertama, profesionalisme bekerja secara ihsan. Profesionalisme yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang karyawan itu bisa menempatkan dirinya selama berada dalam lingkup kerja maupun luar lingkup kerja. Juga bagaimana seorang karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai integritas. Lalu yang kedua, didasarkan atas disiplin ilmu. Etika Islam di dalam produksi itu adanya disiplin ilmu. Dan yang ketiga, pemeliharaan sumber daya alam. Pada etika Islam yang ketiga, itu juga sumber daya alam patut dipelihara. Dan yang keempat, pada produksi itu adanya orientasi halal. Orientasi halal itu maksudnya adanya tanggung jawab penuh terhadap proses produk yang halal dalam suatu perusahaan. Lalu etika Islam yang kedua yaitu konsumsi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, konsumsi atas hal-hal yang baik dan memerangi kebahilan atau hal-hal yang memang batil yang tidak boleh dilakukan di dalam agama kita, agama Islam. Yang kedua, memerangi kemegahan, kemewahan yang terindikasi kemubaziran. Kemewahan yang terindikasi kemubaziran itu misalnya makanan yang sia-sia tidak dimakan hingga terbuang, dan itu menyebabkan adanya mubazir.
Lalu yang ketiga di sini ada penyelamatan aset atau manfaat. Dan yang terakhir, etika Islam pada distribusi itu memiliki 2 poin. Yang pertama adanya nilai kebebasan, dan yang kedua adanya nilai keadilan. Itu adalah etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik, selanjutnya pada pertemuan ke-6, yaitu praktek bisnis yang diperbolehkan. Jadi, praktek bisnis yang diperbolehkan itu ada 3. Yang pertama, anjuran untuk berbisnis. Kedua, kriteria bisnis yang dibolehkan. Dan yang ketiga, cara bisnis yang dibolehkan. Anjuran untuk berbisnis. Kenapa sih kita itu dianjurkan untuk berbisnis? Jadi, dalam anjuran untuk berbisnis itu memiliki 5 poin. Yang pertama, dengan kita berbisnis itu menjadi salah satu sarana dakwah kita. Lalu yang kedua, dengan kita berbisnis juga itu kita berpenghasilan sendiri dengan poin dari nilai tawakal kita kepada Allah. Ketiga, dengan kita berbisnis juga kita mencari modal perjuangan dari apa yang kita usahakan. Yang keempat, dengan kita berbisnis itu kita juga menjalankan sunnah an-nubuwah. Dan yang kelima, dengan kita juga berbisnis itu kita dapat menolong atau meringankan beban orang lain. Itu adalah anjuran kenapa sih kita itu harus berbisnis dari 5 poin yang tadi saya sebutkan. Lalu kriteria bisnis yang dibolehkan itu ada pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amalin yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Artinya, tidak ada seseorang yang memakan suatu makanan pun yang lebih baik dari memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud memakan makanan hasil usahanya sendiri. Jadi kriteria bisnis yang dibolehkan itu adalah kriteria bisnis yang kita berpenghasilan dari usaha kita sendiri, dari keringat kita sendiri. Lalu yang ketiga, cara bisnis yang diperbolehkan. Cara bisnis yang diperbolehkan itu mayoritas para ulama berpendapat itu ada 3, dengan cara berusaha pertanian, kedua berusaha perdagangan, atau yang ketiga berusaha industri. Dan pada kitab Fathul Bari dengan dari hadis riwayat Ibnu Hajar yang berbunyi, qala al-Mawardiyu asulul makasib az-zara'ah wat-tajarah was-sun'ah wal ashbah bimashhabis Syafi'i anna atyabah at-tajarah qala wal arja'u indi anna atyabah az-zara'ah li'annaha aqrabu ila at-tawakkal wa ta'aqqabahu an-Nawawi bihadisil miqdamil ladzi fi hadzal babi wa anna as-shawaba anna atyabal kasbi ma kana bi'amalil yadi qala fa in kana zira'an fa huwa atyabul makasib lima yastamil alaihi min kauni amalal yadi. Di situ ada pada hadis riwayat Ibnu Hajar pada kitab Fathul Bari. Itu adalah praktek bisnis yang diperbolehkan di dalam etika bisnis Islam. Baik, setelah kita mengetahui pada pertemuan ke-6 tadi praktek bisnis yang diperbolehkan, selanjutnya kita masuk pada ringkasan pertemuan ke-7 atau pertemuan yang terakhir, yaitu praktek bisnis yang dilarang. Nah, praktek bisnis yang dilarang itu di sini memiliki 3 poin. Yang pertama, pengertian bisnis yang dilarang. Kedua, bentuk-bentuk bisnis yang dilarang. Ketiga, cara bisnis yang dilarang. Jadi, apa sih pengertian bisnis yang dilarang itu? Jadi, pengertian bisnis yang dilarang adalah bisnis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam bisnis yang dibenarkan dalam syariah. Contohnya apa? Contohnya ada pada bentuk-bentuk bisnis yang dilarang di sini. Yang pertama, bentuk bisnis yang dilarang itu adalah bisnis riba. Kedua,
bisnis ihtikar. Ketiga, bisnis perdagangan khamar. Keempat, bisnis goror. Kelima, bisnis ba'i najasih. Maksud dari bentuk bisnis ba'i najasih itu adalah bisnis rekayasa pasar di dalam demand, yaitu contohnya bila seorang produsen atau pembeli itu menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Lalu bentuk bisnis yang dilarang selanjutnya di sini ada pelacuran. Selanjutnya ada riswah. Nah, bentuk bisnis riswah itu maksudnya bentuk bisnis suap. Artinya pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Lalu bentuk bisnis berikutnya di sini ada bentuk bisnis tadlis. Bentuk bisnis tadlis itu contohnya itu suatu penipuan yang sering terjadi di dalam jual beli, baik dalam kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Lalu bentuk bisnis yang dilarang, pembuatan dan penjualan barang-barang haram. Bentuk bisnis yang dilarang selanjutnya, maisyir. Nah, bentuk bisnis maisyir itu maksudnya bentuk bisnis perjudian. Contohnya itu jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pihak pemenangnya. Lalu bentuk bisnis yang selanjutnya itu ada bentuk bisnis talaki rukban. Bentuk bisnis talaki rukban itu maksudnya suatu komoditas barang. Contohnya pedagang yang tidak menginformasikan harganya yang sesuai atau yang sesungguhnya, contohnya ada di pasar, di toko ataupun di mana lainnya. Lalu bentuk bisnis yang dilarang paling terakhir itu adalah skandal korupsi dan kolusi. Nah, pada poin ketiga di sini ada cara bisnis yang dilarang. Cara bisnis yang dilarang yang pertama itu harta yang dihasilkan dari harta yang haram. Kedua, bisnis yang dilarang kedua itu tidak boleh curang. Ketiga, jangan berbohong. Keempat, jangan sumpah palsu. Dan yang kelima, dilarang berbisnis dengan musuh-musuh Islam atau dalam bentuk dukungan. Alhamdulillah, telah selesai dari ringkasan materi mata kuliah etika bisnis selama 7 pertemuan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.